Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Shalom anak-anak. Saat ini kita harus bersukacita karena kita akan merayakan Natal versus anak sekolah minggu. Semua di rumah harus bersukacita. Coba kita bersukacita dengan tepuk tangan ya, sambil berkata hore dan kemudian yes. Ikuti Enci dulu ya. 1, 2, 3, tepuk tangan, hore! Yes, lagi, hore! Yes. Nah, jadi semua harus bersukacita. Sekarang Enci mau pakai gambar. Anak-anak ikut gambar yang Enci pegang ya. Kalau Enci bilang tepuk tangan, hore, anak-anak ikut tepuk tangan. Enci angkat gambarnya, yes, anak-anak buat juga yes ya, pasti bersukacita semua. Siap-siap. Perhatikan di sini. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Hore. Yes. Ya, lagi. Tepuk tangan. Hore hore. Yes. Ya, banyak kali lagi ya. Tepuk tangan. Hore. Tepuk tangan. Hore. Tepuk tangan. Hore. Yes. Yes, yes, ya, semua pasti bersukacita. Anak-anak, kalau merayakan Natal, biasanya anak-anak bersukacita karena akan mendapatkan hadiah Natal. Di sini, di depan, Enci juga ada punya hadiah. Anak-anak suka lihat, suka tahu, Enci kasih tunjuk ya. Enci ambil dulu. Ya, ini punya hadiah ada 3 hadiah, ada 3 tas hadiah Natal. Anak-anak suka tahu isinya, ya. Nanti Enci tunjukkan. Tapi tebak-tebak dulu ya, main tebak-tebakan. Tebak apa isi hadiahnya Enci ini? Hadiah yang ini di dalamnya ada yang enak-enak. Yang enak di dalam sini. Semua pasti suka. Anak-anak dari kelas batita sampai kelas besar pasti suka. Dan aku dan Enci juga suka. Silakan ditebak ya. Sekarang Enci mau tunjukkan apa ya isinya ini. Wow, ternyata biskuit. Ada biskuit lagi. Ada apa lagi ini hadiahnya? Susu. Ada teh kotak lagi, dan ada juga yang anak-anak suka ini. Apa ini? Permen ya. Ini hadiah yang pertama. Selanjutnya Enci mau tunjukkan hadiah yang kedua. Tapi sebelumnya ditebak dulu. Ini hadiahnya agak berat sedikit. Dan hadiah ini mahal. Tapi bisa juga untuk anak-anak, bisa juga untuk aku dan Enci. Kalau untuk anak-anak harus diawasi oleh orang tua. Ya, silakan ditebak. Enci tunjukkan ya. Lihat di sini. Cek cek, apa ini hadiahnya? Oh, ternyata
HP. Mana yang HP? Hadiahnya ini. Ini dia HP-nya, ya. Jadi selanjutnya hadiah yang ketiga. Silakan ditebak, hadiah ini ringan, ringan sekali, tapi sangat berharga dan sangat memberikan sukacita bagi siapa saja yang menerimanya. Suka tahu? Anak-anak suka lihat? Yang sudah ditebak? Ya, Enci mau tunjukkan. Cici, apa ini? Oh, ini ada gambar Tuhan Yesus lahir, ya, di kandang. Dan di belakang sini ada tulisan, ternyata apa ini? Kita harus bersukacita. Ternyata yang membuat kita harus bersukacita adalah kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kalau kita merayakan Natal, yang membuat kita harus bersukacita bukan cuma hadiah yang cepat habis, hadiah yang cuma sementara, yang cepat rusak. Tapi kalau kita merayakan Natal, kita bersukacita, kita harus ingat karena Tuhan Yesus mau lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Karena kasih Tuhan agar kita semua tidak dihukum. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Untuk itu anak-anak semua, kita merayakan Natal harus selalu bersukacita supaya Tuhan Yesus juga senang, karena kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat kehidupan kita. Untuk itu kita persiapkan hati untuk beribadah Natal dengan sukacita selalu. Ya, ibadah Natal saat ini akan dipandu oleh Enci Lady dan Engku Alfian. Selamat beribadah. Shalom. Ada sukacita hari ini? Pasti ada dong Enci. Anak-anak pasti bersukacita di hari ini. Iya Engku. Karena hari ini kita akan merayakan Natal Sekolah Minggu Jemaat Immanuel. Dan hari ini ada kakak-kakak dari mahasiswa Star Clubs yang akan melayani kita pada saat ini juga. Nah, Bu Elvian, supaya kita lihat anak-anak ini tetap semangat, tetap bersukacita, kita akan yel-yel dulu. Boleh Enci, orang mau coba untuk yel-yel supaya anak-anak lebih semangat. Iya, yel-yelnya begini ya anak-anak. Kalau Enci bilang Natal Sekolah Minggu, anak-anak jawab bersukacita, bersukacita, bersukacita. Oke? Ya. Kalau supaya lebih semangat, kita ajak anak-anak untuk berdiri, Engku. Boleh Enci. Ya, ayo anak-anak silakan berdiri. Kita mulai ya, yel-yelnya. Kita mulai, Engku. Siap? Siap. Oke. Natal Sekolah Minggu. Bersukacita, bersukacita, bersukacita. Dalam keadaan berdiri, kita hendak memulaikan persekutuan ibadah sekolah minggu saat ini. Kita angkat pujian yang berkata ding ding dong, ding ding dong. Soraklah Kristus dah lahir. Ding ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah Kristus dah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus dah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita sambut. Karena hari Natal
kini telah tiba. Ding ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Ding ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Ding ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Ding ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Ding ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Ding ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Nah, anak-anak, sekarang kita akan berdoa. Siapkan hati, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena saat ini kami boleh beribadah Natal Sekolah Minggu. Engkau berkati ibadah kami, berkati anak-anak yang akan ibadah di rumah. Engkau berikan mereka roh hikmat takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh beribadah dengan baik. Berkati kami juga, Enci dan Engku yang melayani hari ini. Berkati kami, berikan kami roh hikmat, kesabaran, sehingga ibadah kami pada saat ini boleh berjalan dengan baik. Ini doa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Masih tetap berdiri, saat ini kita menyadari bahwa Natal itu dirayakan di segala benua dan di segala pulau di seluruh dunia ini. Saat ini kita kembali memuji Tuhan dengan lagu yang berkata, dari pulau dan benua. Nah, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita akan menyaksikan gerak dan lagu mahasiswa STT Stars Love.
lagu dari mahasiswa STT Starsloop. Sekarang kita akan mendengarkan atau kita akan belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Encik Melinda dari Malang. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi lagu Mari Kita Sambut Sang Raja. Shalom anak-anak sekolah Minggu Immanuel. Mari kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon pimpinan Tuhan supaya kami semua diberikan pengertian apa arti Natal, apa arti Tuhan Yesus memberi kesukaan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua. Saya ingin membacakan untuk kita sekalian ya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Wah, ini berita Natal, satu berita yang tadi diawali dengan disebutkan, "Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ya, nah, Injil Lukas mencatat peristiwa kelahiran Yesus adalah kesukaan besar. Ya, kalau Natal seperti sekarang ini, kakak persiapan ya banyak. Nih ada hiasan-hiasan yang sudah dipasang di sini. Ada bintang, ada malaikat, ada hiasan-hiasan yang lain, ada ini. Nah, ini tadi sukacita. Ya, lalu ada ini juga. Wah,
Saya senang dengan hiasan-hiasan ini karena ini memberikan satu kemeriahan begitu ya. Nah, ini ramai, banyak sekali. Ada hiasan yang lucu-lucu juga. Nih ya, saya pengen pasang. Nih, wah, ada yang lainnya juga. Saya ingin memasang juga nih hiasan-hiasan Natal yang sangat lucu dan menarik. Wah, ini juga ramai ya. Seru. Nah, kalau dulu sebelum pandemi, wah kita sudah sibuk latihan menari, latihan paduan suara, terus latihan main drama. Ada yang jadi Maria, ada yang jadi Yusuf, ada yang jadi domba. Wah, banyak sekali ya. Wah, seru semuanya ya. Waktu belum pandemi kita banyak sekali beraktivitas untuk perayaan Natal. Nah, sekarang waktu pandemi kok rasanya tidak meriah ya? Kok tidak seperti dulu? Tidak ramai seperti dulu? Tidak ada lagi acara besar, semuanya online. Duh, boleh onsite sebentar, nanti online lagi. Aduh. Apalagi nih ya, nggak seru ini, nggak ada acara kumpul, nggak ada acara rame-rame, nggak ada acara bagi-bagi hadiah. Rasanya seperti bukan Natal ya. Mana ada tadi kayak ayat yang tadi bilang, kesukaan besar. Natal apaan, mana ada sukacita besar. Tapi begini ya adik-adik ya. Selama ini kita merayakan Natal karena apa ya? Kok sekarang kita bilangnya sepi, tidak ramai, tidak asik, tidak seperti dulu. Kalau gitu dulu dan selama ini kita merayakan Natal karena ramainya. Karena rame-rame dan banyak acara. Coba sekarang kita pikirkan ya, kalau kita lihat kembali kepada firman Tuhan dalam catatan Lukas tadi disebutkan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang dimaksudkan adalah kesukaan besar karena juru selamat sudah lahir. Bukan karena rame-rame acara, bukan karena banyak hadiah, bukan karena kita punya banyak bingkisan, bukan karena kita nanti ada makanan, bukan karena nanti kita dapat tampil, ya. Tapi dikatakan karena ada juru selamat yang lahir. Itu sukacita yang paling besar. Jadi kalau selama ini kita bilang Natal itu seru karena ada hadiah, jangan lupa. Hadiah yang paling besar adalah Kristus datang sebagai juru selamat. Ya. Nah, waktu dulu ketika Tuhan Yesus lahir, kalau tujuannya adalah rame-rame, meriah, mewah, banyak hadiah, mungkin perayaannya dimulai dengan berita-berita yang besar, pengumuman, lalu lahirnya tidak di kandang. Kalau maunya nanti adalah besar, mewah, wah, seperti pangeran, seperti raja besar. Wah, pengumumannya mungkin pengumuman, seorang bayi telah dilahirkan, anak raja yang besar, anak raja yang luar biasa. Mungkin seperti itu pengumumannya. Tidak seperti kepada gembala-gembala. Ya, Tuhan Yesus datang bukan dengan kemewahan, bukan dengan
diangkat sebagai pangeran. Tidak. Kenapa? Karena bukan itu tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia lahir di kandang domba, hanya ditemani oleh domba, orang tuanya, dan para gembala yang datang menemani. Ketika Tuhan Yesus lahir, tidak lahir di istana, tetapi bersama dengan para gembala dan domba-domba yang ada. Sederhana sekali. Tidak ada kemewahan-kemewahan. Tidak ada yang namanya lahir di istana. Lahirnya di kandang domba. Lahirnya di tempat yang sangat sederhana. Bahkan yang menemani bukan pejabat istana, tapi hanya bapak gembala. Bersama domba. Ya. Kalau pangeran di kerajaan-kerajaan, bunyinya bukan be, tapi pakai apa? Trompet besar, menandakan kelahirannya. Wah, keren sekali. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk mewah-mewah, bukan untuk menjadi yang besar-besar, menjadi pangeran, tapi Tuhan Yesus datang supaya apa? Menjadi juru selamat. Karena kita dulu, sekarang, semuanya kita itu berdosa. Ya. Maka Tuhan Yesus ingin melepaskan kita yang dulunya dibelenggu oleh dosa. Kita yang diikat oleh dosa ini. Tuhan mau kita tidak lagi terikat oleh dosa. Tuhan maunya kita itu bebas dari dosa. Karena Tuhan tahu waktu kita berusaha melepaskan diri sendiri, tidak mampu. Karena kita akan menjadi terikat dengan semua dosa yang ada. Bohonglah, tidak mau jujurlah, maki-maki lah, kata-kata kasar lah sama orang tua, sama kawan, sama guru, sama saudara. Semuanya kita lakukan dan kita tidak bisa melepaskan diri. Maka Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Lahir supaya apa? Supaya dia bisa menjadi juru selamat dengan cara mati di kayu salib. Dengan cara dia disalibkan, mati di kayu salib. Sampai pada hari yang ketiga setelah Tuhan Yesus dikuburkan, ya. Dia mati, dia dikuburkan. Lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Bangkit pada hari yang ketiga. Supaya apa? Supaya bisa menang atas dosa. Supaya kita semua bisa diselamatkan. Tidak lagi diikat oleh dosa. Nah, kalau Natal, pertama kali Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, tujuannya adalah supaya bisa menjadi juru selamat. Maka perayaan Natal kita bukan lagi soal hadiah, bukan lagi soal makanan, bukan lagi soal acara dan penampilan, tapi kesukaan yang paling besar, sukacita yang paling besar adalah kita tahu bahwa Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Tuhan Yesus mau menjadi juru selamat kita, supaya kita tidak lagi berbuat dosa. Inilah sukacita yang paling besar. Inilah sukacita Natal. Inilah yang harus kita rayakan. Bukan kemeriahan hiasan-hiasan Natal, kemeriahan penampilan Natal, kemeriahan acara rame-rame. Bukan. Allah sangat sayang pada kita sekalian. Sayang kepada adik-adik, sayang kepada kakak. Sehingga dia rela menjelma menjadi manusia, lahir di kandang domba, dan dia menjadi juru selamat kita dengan mati di kayu salib, supaya kita boleh dilepaskan dari dosa. Inilah sukacita, kesukaan paling besar di dalam dunia ini, yaitu Kristus menjadi juru selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan lagi
Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, supaya kami boleh diselamatkan. Tolong saya ya Tuhan, supaya Natal ini meskipun tidak semeriah acara seperti tahun-tahun yang lalu, tapi saya sungguh boleh melihat Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Shalom. Anak-anak, saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, ketika kita merayakan Natal walaupun dalam kondisi pandemi, kita harus tetap bersukacita. Saat ini tibalah bagi kita untuk memberikan persembahan. Kita percaya Yesus yang adalah Juru Selamat mampu memberkati semua orang. Nah, anak-anak, nanti persembahan bisa diantar ke gereja atau bisa ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Kita menyanyi Di Bethlehem telah lahir. Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Raja mendatang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Saat ini kita telah memberikan persembahan. Mari sama-sama semua dalam sikap berdoa, mari berdoa. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan hari ini, kesempatan yang Tuhan boleh beri, kami anak-anak boleh memberikan persembahan. Baik secara langsung maupun secara online. Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, terlebih khusus di dalam pelayanan anak sekolah minggu. Berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka hari lepas hari. Kami percaya Allah kami, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, dan Allah yang penuh dengan kekayaan. Dengan mengucap syukur kami membawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Amin. Nah, tak terasa ibadah kita akan segera berakhir. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Tapi Encik mau mengingatkan supaya kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Jadi anak-anak juga harus mengasihi Tuhan Yesus dengan cara rajin ibadah sekolah minggu, terus rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Anak-anak disilakan berdiri, kita menyanyi lagu Kita Sorga Bergema.
bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang makam, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Anak-anak yang ada di rumah, saat ini kita akan mengakhiri persekutuan ibadah Natal Sekolah Minggu. Kita mengakhiri dengan doa, sikap berdoa, mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sebagai anak-anak sekolah minggu sudah boleh bersama-sama mengikuti proses persekutuan ibadah Natal Sekolah Minggu. Kami semua yang mengambil bagian dari awal sampai kesudahan, Tuhan kiranya Engkau memberkati. Di akhir daripada persekutuan kami mengucap syukur kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, ibadah sekolah minggu kita saat ini telah selesai. Selamat Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Desember, di mana kita semua bersuka cita untuk merayakan Natal. Sebab itu pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat hari Natal untuk anak-anak sekolah minggu. Biarlah sukacita Natal bersama teman-teman anak sekolah minggu, sukacita Natal bersama keluarga terasa di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati anak-anak. Selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Terima kasih. Selamat Natal anak-anak. Semoga damai Natal membawa sukacita di hati kita semua. Karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia untuk membawa keselamatan bagi kita semua. Selamat Natal. Hai adik-adik. Di sini Encik Mary mewakili seluruh guru-guru sekolah minggu kelas balita mau mengucapkan selamat Natal buat adik-adik sekolah minggu Immanuel Loop. Semoga damai dan cinta kasih Tuhan terus menyertai adik-adik bersama keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik di rumah, Enci mengucapkan selamat hari Natal. Semoga terang Natal akan tinggal di hati dan menjadi terang bagi keluarga dan sesama. God bless you. Shalom anak-anak. Hari ini Sekolah Minggu Immanuel mengadakan Natal. Aku mau ucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom anak-anak. Enci mengucapkan
selamat hari Natal untuk semua anak sekolah minggu Immanuel. Biarlah kita dapat merayakan Natal di tahun ini dengan penuh sukacita. Tetap saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling melayani satu dengan yang lain. Seperti cinta kasih Kristus yang mempersatukan kita di dalam persaudaraan.